Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 281. Edisi 281 ini kalimat lampau bagian 2. Yaitu kalimat lampau yang subjeknya sama dengan kata ganti. Kalau kalimat lampau bagian 1 itu 280, kalimat lampau yang subjeknya bukan kata ganti. Kemudian kalimat lampau dapat dituangkan dalam jumlah fi'liyah atau kalimat fi'liyah, dapat juga dituangkan dalam jumlah ismiyah. Oke. Kalau dituangkan dalam jumlah fi'liyah, maka dia mengacu pada rumus ini. Al-fi'lu al-madi plus fa'il. Al-fi'lu al-madi itu fi'al madin atau kata kerja lampau plus subjek. Fa'il itu subjek. Subjeknya itu kata ganti. Ya, kata ganti. Subjeknya kata ganti. Kalau dalam edisi 280 subjeknya bukan kata ganti. Kita tahu bahwa dalam bahasa Arab kata kerja itu mengandung 3 unsur. Yang pertama itu kata ganti, yang kedua itu waktu, yang ketiga perbuatan. Ambillah misalnya nansuru. Nansuru ini fi'il mudhari ya. Nansuru ini mengandung makna kami sedang atau akan menolong. Jadi kami itu kata ganti sebagai subjek, sedang atau akan itu waktu, menolong itu perbuatan. Nasorna fi'il madhi, nasorna kami telah menolong. Ya. Jadi kami sebagai subjek, kata kerja yang terkandung di nasorna itu telah itu waktu dan menolong itu perbuatan. Sekarang mari kita lihat kata ganti pada fi'il madhi. Kata ganti pada fi'il madhi. Ada kata ganti pada fi'il madhi itu meliputi kata ganti marfu tersembunyi dan kata ganti marfu bersambung. Dalam fi'il mudhari juga begitu. Kata ganti marfu tersembunyi dan kata ganti marfu bersambung. Dalam fi'il madhi hanya ada 2 kata ganti tersembunyi, yaitu huwa dan hiya. Huwa dan hiya. Huwa tersembunyi di sini, di nasara, hiya tersembunyi di nasarat. Bandingkan dengan fi'il mudhari. Dalam fi'il mudhari, kata ganti yang tersembunyi itu banyak, yaitu huwa tersembunyi di yansuru, hiya tersembunyi di tansuru, anta juga tersembunyi tansuru, tapi dalam fi'il madhi anta itu enggak tersembunyi. Anta itu ta. Akan kita lihat nanti. Kemudian ana tersembunyi di fi'il mudhari, ansuru. Nahnu tersembunyi. Di fi'il madhi tidak. Ana itu tu, ya, dia enggak tersembunyi. Nahnu itu nah. Jadi saya ulangi, hanya ada 2 kata ganti yang tersembunyi di fi'il madhi, yaitu huwa dan hiya. Kata ganti marfu bersambung itu banyak. Lebih banyak daripada kata ganti marfu bersambung di fi'il mudhari, mengapa begitu? Oleh karena fi'il madhi itu tidak berawalan, enggak ada awalannya. Kalau fi'il mudhari itu berawalan ya atau ta atau a atau na, atau disingkat anita ya, atau ana itu. Fi'il madhi itu yang tidak disambungkan dengan apapun itu nasara ya, nasara. Hanya 1 nasara ini, sisanya itu bersambung. Oleh karena itu di fi'il madhi itu kita menemukan banyak kata ganti bersambung, ya, banyak kata ganti bersambung. Ingat, kata ganti tersembunyi hanya 2, huwa dan hiya. Kata ganti marfu bersambung itu meliputi ta'ul fa'il. Perhatikan, ini istilah baru ini.
ta'ul fa'il. Jadi ta yang berperan sebagai fa'il. Ta ini ditemukan di akhir fi'il madhi. Jadi kalau kita lihat akhir fi'il madhi itu, di situ banyak ditemukan ta. Nah, ini tidak ya, ini tidak. Ini berakhir dengan alif. Ini nasarta, ya, nasartuma. Tuma itu ta ini, tuma, tuma, tunna, tu, ya. Jadi kata ganti yang berakhir dengan ta, kata ganti itu disebut ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il itu meliputi ta engkau laki-laki. Coba lihat, ta engkau laki-laki. Nah ini, nasarta. Ta ini engkau laki-laki. Ini kata ganti marfu bersambung. Jadi nasarta artinya engkau laki-laki telah menolong. Kemudian ti. Kemudian tu. Mana itu? Ya. Ti ini. Ta engkau laki-laki, ti engkau perempuan. Engkau perempuan itu nih, nasarti. Nasarti. Nah ini nasarti. Nasarti. Ti itu bermakna engkau perempuan. Jadi nasarti bermakna engkau perempuan telah menolong. Ti itu kata ganti marfu bersambung. Kemudian tu. Tu itu saya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini tu ini, nasartu. Saya telah menolong. Iya kan? Kemudian tuma. Nah, ini tuma juga termasuk tafa'il. Ya. Kata ganti yang mengandung ta. Kata ganti yang mengandung ta. Itu ta'ul fa'il. Tuma itu antuma. Tuma itu antuma. Ini anta, ini antuma, ini tuma. Tuma ini merupakan kata ganti marfu bersambung yang bermakna kalian dua orang perempuan. Jadi nasor tuma bermakna kalian dua orang perempuan telah menolong. Kemudian tum. Tum ini untuk antum. Ini nasar tum. Tum ini tafa'il. Tum ini kata ganti marfu bersambung yang artinya antum, yang semakna dengan antum. Jadi nasartum, kalian laki-laki telah menolong. Kemudian tunna. Tunna itu antunna. Untuk antunna, nasaratunna. Jadi tunna ini itu kata ganti yang semakna dengan antunna. Jadi nasaratunna itu bermakna kalian perempuan telah menolong. Jadi banyak ditemukan kata ganti marfu bersambung di fi'il madhi. Ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ta'ul fa'il saja. Kemudian na al-fa'ilin atau na al-fa'ilaini. Jadi fa'ilin itu banyak fa'il, banyak subjek. Oleh karena nah itu kan mengandung makna dua atau jamak. Bisa juga nah al-fa'ilaini. Kalau al-fa'ilaini itu dua fa'il. Jadi kami yang artinya dua, ya, kami yang artinya dua. Na fa'il itu ditemukan di bagian akhir nih untuk nahnu. Nasarna. Nah itu disebut na fa'il. Na fa'il atau na al-fa'ilin atau na al-fa'ilain. Dia bermakna kami atau kita. Kami atau kita itu bisa dua, bisa jamak. Kemudian nun niswah. Nun niswah juga ditemukan di fi'il mudhari. Nun niswah itu ditemukan di fi'il mudhari. Berapa kali nun niswah ditemukan? Nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna. Iya, di sini, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna. Tunna itu bukan nun niswah. Ini tafa'il ini. Tunna itu termasuk tafa'il.
Nah, jadi kata ganti yang mengandung ta, ya. Jadi nun niswah hanya ditemukan satu kali dalam fi'il mudhari, dalam fi'il madhi, yaitu nasorna, ya, yaitu nasorna. Jadi ini artinya apa ini? Mereka perempuan telah menolong. Bandingkan dengan fi'il mudhari, di fi'il mudhari itu nun niswah ditemukan dua kali, di yansurna ini yang artinya mereka perempuan, dan tansurna yang artinya kalian jamak perempuan. Gitu ya. Jadi anatomi fi'il mudhari itu berbeda dengan anatomi fi'il madin. Coba lihat perbedaan itu. Ya. Jadi perbedaan yang jelas, kalau fi'il mudhari itu berawalan, fi'il madin itu tidak berawalan. Dia hanya berakhiran, ya. Hanya berakhiran. Di fi'il mudhari itu ada dua kata kerja yang tidak disambungkan dengan apapun, yaitu yansuru dan tansuru. Tansuru itu muncul dua kali, ya. Tansuru yang artinya hiya dan tansuru yang artinya anta. Sedangkan di fi'il madhi hanya ditemukan satu fi'il, satu kata kerja yang tidak disambungkan dengan apapun, yaitu nasara. Dan kita tahu pada pelajaran sebelumnya bahwa nasara ini berperan sebagai akar kata. Jadi dalam bahasa Arab, kata ganti lampau untuk huwa itu berperan sebagai akar kata. Jadi walaupun ada pendapat lain mengatakan yang berperan sebagai akar kata itu bukan ini, tapi masdar. Kita secara spesifik belum mempelajari masdar, ya. Nanti akan kita lihat. Kemudian nun niswah sudah, ya. Kemudian aliful itsnain. Aliful itsnain. Jadi alif yang menunjukkan dua. Aliful, ini kalau saya beri harokat ini, aliful, ini tha, ini nun, ini nun, itsnaini. Aliful itsnain, alif yang menunjukkan dua. Alif yang menunjukkan dua, kalau kita lihat di fi'il madin, alif yang menunjukkan dua itu hanya ditemukan satu kali. Ini nasara ini. Nasara. Jadi alif di sini, aliful itsnain, yang bermakna mereka dua orang laki-laki. Mereka dua orang laki-laki telah menolong, ya. Nah, ini tidak. Mereka berdua, laki-laki maupun perempuan, ya. Laki-laki maupun perempuan. Nah, perempuan itu nasarata. Nasarata. Ini alif juga ini. Ini alif itsnan juga ini. Sudah saya beri tanda. Jadi alif itsnan itu ditemukan dua kali. Satu kali mereka dua orang perempuan, yang satu lagi mereka dua orang laki-laki, satu lagi mereka dua orang perempuan. Kemudian wawul jamaah mereka jamak laki-laki. Wawul jamaah mereka jamak laki-laki hanya ditemukan satu kali. Ini nasaru, ini waw jamaah ini. Nasaru waw jamaah yang artinya apa itu? Mereka laki-laki. Bandingkan dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari berapa kali ditemukan waw jamaah? Dua kali. Yang suruna, ini waw jamaah ini, waw ini. Kemudian tansuruna, nih waw jamaah juga. Jadi waw jamaah ditemukan satu kali di fi'il madhi, dua kali di fi'il mudhari. Menarik itu untuk dianalisis. Coba Anda buat catatan kecil mengenai perbandingan antara anatomi fi'lun madin dan anatomi fi'lun mudhari. Jadi kalau kita hitung kata ganti marfu bersambung di fi'l madin itu 1, ta, 2, 3, 4, 5, 6. Ta fa'il saja itu 6, ya. 7, 8, 9, 10. 10 kata ganti marfu bersambung di fi'il madin. Banyak sekali, ya.
banyak sekali. Bandingkan dengan kata ganti marfu bersambung di fi'il mudhari. Kata ganti marfu bersambung di fi'il mudhari. Ini alif itsnain, ini kata ganti marfu bersambung di fi'il mudhari. Jadi tansurani itu muncul 3 kali. Tansurani, tansurani, tansurani. Jadi dihitung cuma 1 ya. Dihitung cuma 1. Jadi alif tasniyah itu dihitung untuk awalan ta itu 1, untuk awalan ya itu 1, yansurani ya. Yansurani. Coba dihitunglah, dibandingkan. Contoh, Yaqubu talibun. Yaqub itu seorang mahasiswa. Safara ilal hindi ams. Ini kalimat lampau ini. Safara, dia bepergian ke India kemarin. Jadi safara itu posisinya itu paling atas. Nasara, safara. Nah, ini fi'il madhi yang tidak disambungkan dengan apapun. Dia untuk huwa ya. Dia bepergian ke India kemarin. Dianya mana? Dianya tersembunyi di safara. Dianya tersembunyi di safara, ya. Nah, ini dia. Dia laki-laki itu tersembunyi. Kemudian contoh berikutnya, Yaqubu wa Ibrahimu talibani. Yaqub dan Ibrahim itu 2 mahasiswa. Safara ilal hindi ams. Mereka bepergian ke India kemarin. Merekanya mana? Merekanya alif. Alif tasniyah ini. Jadi alif tasniyah mengandung makna mereka 2 orang laki-laki ya. Mereka 2 orang laki-laki di Nasara yang keduanya. Nasara, Safara ya. Kemudian berikutnya Aisyah. Ini dia perempuan ini. Aisyah itu talibah. Aisyah itu seorang mahasiswa perempuan, mahasiswi. Safarat ilal hindi ams. Dia bepergian ke India kemarin. Safarat. Nah, ini dia bepergian. Dianya mana? Dia perempuan tersembunyi di sini. Ini nasarat tersembunyi ya. Yang saya tandai itu kata ganti yang tersembunyi di fi'il madhi. Dansarat, safarat, ya katabat, qara'at dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, contoh terakhir itu Aisyah wa Fatimah. Aisyah dan Fatimah 2 orang mahasiswa. Safarata ilal hindi ams. Mereka 2 orang di mana? Ini alif tasniyah. Ya, mereka 2 orang perempuan, dua orang perempuan yaitu Aisyah dan Fatimah bepergian ke India kemarin, ya. Oke, itu contoh-contoh kalimat lampau fi'liyah. Kalimat lampau fi'liyah. Coba lihat awalnya itu fi'il. Ya. Safara, safara, safarat, safarata. Nah, kemudian kalimat lampau itu juga bisa dituangkan dalam jumlah ismiyah. Ya. Jadi kalimat ini, contoh-contoh ini bisa juga dituangkan dalam kalimat ismiyah. Bagaimana cara membentuk kalimat ismiyah? Kalimat ismiyah mengacu pada pola mubtada plus khabar ya. Mubtada plus khabar. Kemudian mubtadanya perlu dicatat itu kata ganti marfu terpisah atau dhamirur raf'il munfasil. Nah, ini kata ganti paling kiri. Ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu disebut dhamirur raf'il munfasil yang berperan sebagai mubtada. Nah, kemudian kalau kita mengubah ini ke jumlah ismiyah, ubah fa'il menjadi mubtada. Coba lihat, safara itu dia laki-laki bepergian. Fa'ilnya dia laki-laki. Mana dia laki-laki? Tersembunyi di sini. Nggak bisa dilihat ya. Nah, itu kita ubah menjadi mubtada. Kalau mubtada itu posisinya paling depan, dia bisa dilihat. Jadi huwa yang tak bisa dilihat itu kita ubah menjadi huwa yang bisa dilihat, sehingga kalimatnya menjadi nih, huwa safara, dia bepergian. Huwa itu siapa? Huwa itu si Yaqub. Ya.
Nah, kemudian Yaqub wa Ibrahim talibani, Yaqub dan Ibrahim itu dua mahasiswa, safara, mereka berduanya itu alif tasniyah ini bepergian ke India kemarin. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ismiyah, maka ini alif tasniyah ini, alif bersambung ini, itu kita ubah menjadi alif yang berdiri sendiri. Nah, ini artinya mereka dua orang laki-laki ya, yang berdiri sendiri itu huma. Nah, ini huma safara, mereka bepergian ke India kemarin. Nah, kemudian berikutnya Aisyatu talibatun. Aisyah itu seorang mahasiswi, safarat ilal Hindi ams, dia bepergian ke India kemarin. Safarat itu dia bepergian. Dianya mana? Dianya tersembunyi di sini. Dia laki-laki atau dia perempuan? Dia perempuan. Kalau dia laki-laki, safaro. Kalau safaro itu dirangkai dengan ta ini, ta'nis sakinah. Jadi di sini tersembunyi hia, ya. Dia bepergian kemarin. Dia perempuan bepergian kemarin. Jadi ini ta yang menyandang tanda sukun itu disebut ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah. Jadi ta yang menunjukkan perempuan dan dia itu berharokat sukun. Ya. Ini bukan kata ganti. Bukan kata ganti. Nah, ini menunjukkan bahwa kata ganti yang ada di sini itu perempuan. Ya, ta'nis, muannas. Mana kata gantinya itu? Tersembunyi di sini. Bukan ini, ya. Tersembunyi. Kemudian yang terakhir, Aisyah wa Fatimah talibatani. Aisyah dan Fatimah itu dua mahasiswi. Jadi kalau seorang mahasiswi itu talibatun, kalau dua orang ini tambahkan ani, talibatani. Safarata, mereka bepergian ilal Hindi, ke India kemarin. Mereka dua orang. Mana itu mereka dua orang itu? Mereka dua orang itu, ini alif ini ya. Alif ini. Mereka dua orang bepergian ke India kemarin. Nah, itulah contoh-contoh kalimat lampau dalam fi'liyah maupun dalam ismiyah. Masing-masing kita ambil 4 contoh saja ya. Masing-masing kita ambil 4 contoh. Safara ilal Hindi ams. Ini sebetulnya 14 ini contohnya. Safara ilal Hindi ams. Ya. Safaru. Jadi kalau jamak laki-laki safaru. Jadi 14 ini. Nasara, nasaru. Safaro, safaru. Safarat, safarota. Safarna. Jadi mereka jamak perempuan bepergian ke India kemarin. Jadi seandainya contohnya ini menyangkut 3 orang perempuan, Aisyah wa Fatimah wa Zainabu. Wa Zainabu itu mahasiswa, ini dijamakkan. Talibatun, jamak muannas salim. Mereka bepergian, safarna. Ya kan? Safarna. Sekarang mari kita kerjakan ini untuk mempertajam pemahaman. Mari kita kerjakan 5 kalimat latihan. Nomor satu, mereka minum teh tadi pagi. Jadi mereka itu subjek ya. Mereka itu subjek, minum itu verb, teh itu objek, tadi pagi itu waktu. Minum, kosakata dulu. Minum itu apa? Minum itu syariba. Ya kan? Syariba itu minum. Syariba. Fi'il mudhari'nya yashrabu. Ya, coba lihat oleh karena huruf tengahnya itu kasrah. Yashrabu. Syariba. Jadi kalau minum lampau ya. Lampau oleh karena ketentuan waktunya tadi pagi. Lampau untuk mereka. Coba lihat lampau fi'il mudhari
Ini mereka ini kita anggap laki-laki ya. Jadi mereka laki-laki itu apa? Mereka laki-laki itu hum. Coba hum, lihat hum. Fi'il mudhari untuk hum itu apa? Nasaru. Nasaru. Dia berakhir dengan wawul jamaah. Berarti mereka minum itu syaribu. Ya, syaribu. 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 Syaribu ini verb, ini subjek. Subjeknya itu wawul jamaah. Subjeknya itu wawul jamaah. Artinya mereka. Teh, asyaya, syayun teh ya. Syaya. Kenapa syaya? Oleh karena objek. Objek itu mansub. Tadi pagi itu hadas sabah. Hadas sabah. Hadas sabaha. Hadas sabaha. Hadas sabaha. Tadi pagi ya. Hadas sabaha. Jadi syaribu syaya hadas sabaha. Jadi mereka minum teh tadi pagi. Tadi pagi. Ya, itu fi'liyah. Oleh karena dimulai dengan verb, kata kerja. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ismiyah, ini subjek verbnya kita balik. Subjeknya ini kita letakkan di awal. Subjeknya itu waw. Waw jamaah. Kata ganti marfu bersambung yang artinya hum ya. Jadi kalau ini kita letakkan di depan, jadi kita harus cari kata ganti marfu terpisah untuk waw yang semakna dengan waw, yaitu hum. Hum syaribu, hum syaribu, hum syaribu, hum syaribu asyaya hadha sabah. Ada satu hal yang perlu dijelaskan. Jadi waw jamaah di fi'il mudhari yang ditemukan hanya satu kali untuk hum itu harus diikuti oleh alif. Harus diikuti oleh alif. Alif ini disebut alif fariqah. Nanti kita dalami ini. Ini coba ini aja dulu. Alif fariqah, alif pembeda. Untuk membedakan bahwa ini bukan waw yang artinya dan. Ini wawul jamaah. Jadi wawul jamaah yang artinya mereka laki-laki. Ini disebut alif fariqah. Ya. Jadi hum syaribu syaya hadha sabah. Ya, oke. Kami mencuci. Ya, luruskan dulu kosakata. Mencuci itu ghasala. Kita hanya ini dengan fi'il madin ini ya. Ghasala, mencuci. Fi'il mudhari nanti yaghsilu. Dia mengacu pada varian i, yaghsilu. Kami mencuci mudhari, mencuci madin. Coba mencuci madin paling bawah. Nasarna, dia berakhir dengan na al-fa'ilin. Nasarna berarti ghasalna. Kalau nasarna, kalau ghasala, ghasalna. Ghasalna. Ini verb. Kemudian subjeknya mana? Subjeknya na. Kata ganti marfu tersembunyi ya. Ghasalna, pakaian itu saubun, jamaknya siap. Coba lihat latihan edisi sebelumnya, siabun. Di ini sebelumnya lagi muncul lagi malbas, malabis ya. Malabis jamak dari malbas. Siabun ini jamak dari saubun. Kita gunakan ini saja ya. Ghasalna, pakaian kami ini dirangkai dengan kami. Kami itu na. Jadi thiyabana. Thiyaba. Kenapa ba? Oleh karena objek. Objek itu mansub. Thiyaba kemudian dirangkai dengan na. Thiyabana. Jadi thiyabana ini merupakan murakkab idhafiyun. Thiyaba itu mudhaf, na itu mudhafun ilaih. Jadi ghasalna thiyabana kemarin, ams. Kemarin itu ingat ya, ams.
ams. Ams ini bisa juga pakai alif lam ya, al-ams. Ghasalna thiyabana ams. Itu kalau fi'liyah. Kalau ismiyah ini dibalik, subjek predikatnya dibalik. Subjeknya dulu nah. Tapi subjek yang kata ganti yang bisa berdiri sendiri ya, yang terpisah, yang munfasil. Kata ganti munfasil dari na itu nahnu. Nahnu ghasalna, nahnu ghasalna. Jadi ini jadi mubtada, jadinya ini khabar ya. Khabarnya itu jumlah fi'liyah. Ghasal itu kata kerja, nah itu fa'il. Nahnu ghasalna thiyabana ams. Kami mencuci pakaian kami kemarin. Jadi ghasalna thiyabana ams itu sama artinya dengan nahnu ghasalna thiyabana ams. Nomor 3, saya melihat. Coba nomor 3, melihat itu ro'a. Ro'a terdiri dari 3 huruf ini. Ro'a ya, ro'a yara. Ro'a. Ro'a ini melihat, madin ya. Jadi kalau kita tasrif ro'a, ro'aya, ro'au ya. Ro'a, ro'aya, ro'au, ro'at, ro'ata, ro'aina. Untuk engkau ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ro'aiti, ro'aituma, ro'aitunna, ro'aitu, ro'aina. Ini artinya melihat. Nanti masdarnya itu ro'yun ya, ro'yun ya. Nanti kita ini kan itu kalau kita sudah sampai ke masdar. Jadi saya melihat ro'aitu. Jadi ro'a untuk saya itu ro'aitu. Jadi ini termasuk kata kerja 3 huruf yang di situ ada hamzah di tengah, kemudian di situ ada huruf illat di akhir ya. Nanti bagaimana mentasrif kata kerja yang seperti itu, insyaallah nanti kita sampai ke situ. Saya melihat ro'aitu. Ro'aitu. Mereka, katakanlah mereka laki-laki, hum sebagai objek ya. Ra'aituhum. Coba lihat, ini gabungan kata yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Ini komposisinya kata kerja. Kemudian tu ini sebagai subjek, hum itu sebagai objek. Jadi dia sudah berstruktur VSO, padahal hanya terdiri dari 6 huruf ya. Ra'aituhum, saya melihat mereka. Di sini huna, ra'aituhum huna, minggu yang lalu. Coba bagaimana menyatakan minggu yang lalu? Al-usbu'a, minggu itu usbu' ya. Al-usbu'a, jadi kita nasabkan. Lalu al-madhi, al-madhiya sebetulnya, al-madhi. Jadi ra'aituhum huna al-usbu' al-madhi. Kita juga bisa menggunakan fi, pakai fi ya. Jadi kalau pakai fi, ra'aitum huna fil usbu'il madhi. Coba lihat keterangan waktu kalimat lampau yang dikenalkan di edisi sebelumnya. Coba lihat itu. Jadi ra'aituhum huna al-usbu' al-madhi atau ra'aituhum huna fil usbu'il madhi. Itu fi'liyah. Kalau ismiyah, ini posisi VS ini dibalik, S-nya di depan. Kalau S-nya di depan, ini tu. Tu itu saya ya. Saya itu kalau kita letakkan di depan, dia menjadi ana.
Ana. Jadi ana ra'aituhum, ana ra'aituhum, ana ra'aituhum. Sebab kalau tu ini itu nggak bisa kita letakkan di depan. Dia harus bersambung. Kalau diletakkan di depan, dia harus munfasil. Dia harus berdiri sendiri. Jadi kita harus mencari kata ganti marfu munfasil yang semakna dengan tu, yaitu ana. Jadi ana ra'aituhum huna al-usbu' al-madi. Kemudian nomor berikutnya, Umar dan Uthman, dua orang atlet. Atlet nomor 2 ya. Ini kosakata nomor 2. Atlet masih ingat? Riyadhiyun. 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 Riyadhiyun itu atlet tunggal. Kalau jamak ya ditambah ani. Riyadhiyani. Riyadhiyani. Dua atlet ya. Dua atlet itu marfu. Jadi Umar dan Uthman, Umar itu Umaru. 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 Umaru ghairu munsharib wa Uthmanu juga ghairu munsharib wa Uthmanu itu khabarnya dua orang atlet. Ini Riyadhiyani. 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 Ini kalimat ismiyah biasa ya. Kita belum masuk ke kalimat lampau. Ini baru kalimat lampau. Mereka bermain bola. Bermain itu apa? Bermain itu la'iba. La'iba. La'iba yal'abu mudhari'nya. Kita hanya butuh ininya, madinnya. La'iba. Ini bermain. Jadi mereka bermain. Yang bermain itu dua orang laki-laki, yaitu Umar dan Uthman. Jadi kita gunakan kata ganti alif itsnain. Kita gunakan alif itsnain, alif yang menunjukkan dua. Ini alif itsnain. Alif itsnain itu ini la'iba. La'iba. La'iba artinya mereka bermain. Ya, ini verb plus subjek. Subjeknya apa? Subjeknya ini alif itsnain yang artinya mereka. Bermain apa? Bermain sepak bola. Kuratal qadam. Kuratal qadam. Jadi sepak bola itu terdiri dari dua kata benda ya, kurah dan qadam. Jadi ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Kurah, kurata oleh karena objek. Qadami oleh karena dhamir, oleh karena dia itu mudhaf ilaih ya, dia majrur. Kalau bola voli, kuratal iyad. Iyad, yadi, yadun. Yad itu tangan ya. Kuratal iyad. Kalau bola keranjang, kuratal sallah. Kalau bola air, kuratal ma. Bola air itu polo ya. Polo air ya. La'iba kuratal qadami di Qatar fi Qatar fi Qatar fi Qatar. Coba nanti saya cek nanti bagaimana cara menuliskan Qatar ini ya. Fi Qatar 2 minggu yang lalu itu qabla usbu'aini. Qabla usbu'aini. Atau mundu usbu'aini. Mundu usbu'aini. Ya, fi Qatar, di Qatar itu ghairu munsharif ya. Jadi fi Qatara. Dia majrur dengan fathah. Sekarang sedang dilangsungkan
pertandingan sepak bola dunia di situ, di Qatar itu. La'iba kuratal qadami fi Qatar qabla usbu'aini. Itu kalau fi'liyah. Kalau ismiyah, ini dibalik ini. Subjek dulu baru verb. Subjeknya itu aliful itsnain. Aliful itsnain itu semakna dengan huwa, huma ya. Jadi huma taruh di depan sebagai mubtada, baru la'iba kuratal qadam ini sebagai khabar ya. Jadi huma la'iba kuratal qadami fi Qatar qabla usbu'aini. Yang terakhir, Umar seorang mahasiswa. Umaru talibun. Umaru talibun. Dia tinggal itu sakana. Tinggal itu sakana. Sakana ya. Jadi dia tinggal. Yang tinggal siapa? Umar. Sakana. Dia tinggal. Ini verb plus subjek. Subjeknya apa? Huwa. Subjeknya itu huwa. Huwa itu mana? Tersembunyi di sakana. Oleh karena huwa dalam fi'il mudhari, fi'il madhi tersembunyi. Jadi sakana fi asrama itu mahja. Asrama mahasiswa ini kombinasi dua kata benda, mudhafun ilaih. Fi mahja mahja'i. Fi mahja'i. Oleh karena fi kemudian kata benda duanya asrama mahasiswa atau asrama universitas ya. Mahasiswa itu asrama universitas. Asrama universitas fi mahja'il jami'ah, fi mahja'il jami'ati tahun yang lalu itu bisa pakai fi, bisa tidak. Oke, kita pakai fi sanati tahun, fi sanati lalu itu madiyah, fi sanatil madiyati, fi sanatil madiyati. Kalau tidak pakai fi, kita as-sanata al-madiyata, as-sanata al-madiyata, as-sanata al-madiyata. Oke, alhamdulillah kita sudah selesaikan 5 kalimat latihan atau 10 kalimat latihan. Sekarang mari kita cek. Syaribu syayya. Syaribu mereka minum. Merekanya mana? Waw jamaah. Asyaya teh. Hadha sabah tadi pagi. Ghasalna kami mencuci. Kaminya mana? Naul fa'ilain. Thiyabana ya mudhafun ilaih, pakaian kami ams kemarin. Kalau ismiyah, ini diubah posisi ini subjek predikat, subjeknya itu kami nahnu ghasalna thiyabana ams. Kemudian ra'aituhum huna al-usbu' al-madi. Ra'aitu saya melihat mereka. Coba lihat ra'aituhum ini. Ra'a itu kata kerja, tu itu subjek, hum itu objek. Ra'aituhum huna al-usbu' al-madi. Kalau engkau melihat, ra'aita. Kalau apakah engkau melihat, ra'aita. Apakah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Ra'aita alladhi yukadzibu bid-din. Itu kalimat Qur'aninya. Ra'aituhum huna al-usbu' al-madi. Saya melihat mereka di sini minggu yang lalu. Ini Umaru wa Uthmanu riyadiyani. Umar dan Uthman itu dua orang atlet, ya, dua orang atlet.
mereka bermain sepak bola di Qatar 2 minggu yang lalu. La'iba kuratal qadami fi Qatar qabla usbu'aini atau mundu usbu'aini. Itu kalau ismiyah. Kalau fi'liyah, huma la'iba kuratal qadami fi Qatar qabla usbu'aini. Kemudian ini nomor 1, Omar talibun. Omar seorang mahasiswa. Kemudian sakana fi mahja'il jami'ah, dia tinggal di asrama universitas fi sanatil madiyah, tahun yang lalu. Itu kalau fi'liyah. Kalau ismiyah balik nih VS-nya. S-nya itu dia itu huwa ya. Jadi huwa sakana fi mahja'il jami'ati fi sanatil madiyah. Alhamdulillah kita sudah selesaikan soal. Dicek lagi di rumah itu, ini jawaban soal-soal ini. Kalau ada kesalahan perbaiki ya. Kalau ada kesalahan perbaiki. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.